Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Dadan F. Ramdan, MAG MMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan yang saya hormati, dan rekan-rekan PGMI kelas 3B yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan presentasi mengenai pengelolaan biaya pendidikan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai pengelolaan biaya pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu diantaranya yang pertama Ika Lestari, kemudian Irna Nur Laila, dan saya Laila Nurwafa, kemudian Mira Khairunisa. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai presentasi kali ini dengan penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Irna Nur Laila. Kepada Irna, saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan pemateri yang pertama, yaitu tentang pengertian pengelolaan biaya pendidikan, dan yang kedua yaitu tentang jenis-jenis pengelolaan biaya pendidikan. Nah, langsung saja kita ke materi pengertian pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah keseluruhan kegiatan yang bersangkutan dengan penataan sumber penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisien pengelolaan pendidikan. Dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan biaya pendidikan harus melalui proses sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan biaya pendidikan, yang kedua pelaksanaan pengelolaan biaya pendidikan, dan yang terakhir yaitu evaluasi pengelolaan biaya pendidikan. Untuk mencapai tujuan bersama, kita perlu diadakan kerjasama yang baik dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Ada juga menurut Pata, yaitu biaya pendidikan adalah nilai rupiah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan yang terdiri dari seluruh sumber daya. Nah, ada juga menurut Permendiknas nomor 69 tahun 2009 yang termasuk ke dalam biaya pendidikan antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu biaya alat tulis sekolah, yang kedua yaitu biaya bahan dan alat habis pakai, yang ketiga yaitu biaya peliharaan dan perbaikan ringan, yang keempat yaitu biaya daya dan jasa, yang terakhir yaitu biaya transportasi atau perjalanan dinas. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi dan manfaat dari pengelolaan biaya pendidikan. Yang pertama mengenai fungsi pengelolaan biaya pendidikan. Jadi fungsi pembiayaan pendidikan ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan juga kebijaksanaan pemerintah. Jadi di antara fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin. Maksud pemihakan ini dilakukan agar menghilangkan berbagai hambatan biaya atau cost barrier bagi peserta didik dalam mengikuti dan menamatkan pendidikan dasar di sekolah atau madrasah. Jadi semakin kecil hambatan biaya, maka peserta didik bisa mengikuti pendidikan, paling tidak menamatkan pendidikan dasarnya. Selanjutnya, penguat dan desentralisasi atau otonomi pendidikan. Jadi hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pendidikan. Yang ketiga yaitu insentif dan disinsentif bagi peningkatan akses, mutu, dan tata kelola. Maksudnya jadi pembiayaan pendidikan itu harus mampu menjadi insentif dan juga disinsentif bagi upaya peningkatan akses, mutu, dan tata kelola. Insentif atau disinsentif diberikan dalam bentuk hibah atau block grant.
berdasarkan kriteria peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan dengan menggunakan indikator-indikator yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Selanjutnya mengenai manfaat pengelolaan biaya pendidikan. Jadi pengelolaan pembiayaan pendidikan ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau benefit, baik itu manfaat jangka pendek maupun jangka panjang, baik itu manfaat ekonomis dan non-ekonomis atau juga manfaat individu maupun manfaat sosial. Misalnya, hasil belajar siswa sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, yaitu memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kecakapan dasar untuk tumbuh dan berkembang secara total, serta dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Adapun manfaat bagi madrasah bisa berupa bertambahnya nilai investasi madrasah dan jumlah siswa yang masuk semakin meningkat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Akan menjelaskan materi mengenai prinsip pengelolaan biaya pendidikan dan sumber-sumber biaya pendidikan. Yang pertama, prinsip-prinsip biaya pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip sebagai berikut. Yang pertama, transparansi. Transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparansi di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Kemudian di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Nah, transparansi keuangan ini sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan program pendidikan di sekolah. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Nah, ada 3 pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu yang pertama, adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah. Yang kedua, adanya standar kinerja, jadi setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Yang ketiga, adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat. Yang ketiga yaitu efektivitas. Efektif sering diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas apabila kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang keempat, efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan atau input dan keluaran atau output, atau antara daya dan hasil. Daya dan hasil yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Nah, hal ini dapat dilihat dari 2 hal berikut. Yang pertama, jika dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Kegiatan dapat dikatakan efisien apabila penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Yang kedua, jika dilihat dari segi hasil. Kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dalam penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tertentu dapat memberikan hasil yang sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai sumber-sumber biaya pendidikan. Yang pertama, pembiayaan pendidikan dari pemerintah pusat. Matin menjelaskan bahwa sumber dana dari pemerintah pusat adalah berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, baik untuk membiayai kegiatan rutin yang tercampur dalam daftar isian kegiatan maupun untuk membiayai kegiatan pembangunan yang tercantum dalam daftar isian proyek.
Di samping itu, pada tingkat sekolah terdapat dana dari pemerintah pusat berupa biaya operasional sekolah atau sering disebut dengan BOS, yang jumlahnya ditentukan oleh karakteristik siswa dan jenjang sekolah. Sumber dana selanjutnya yaitu sumber dana dari pemerintah daerah, yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, baik itu APBD provinsi maupun APBD kabupaten atau kota. Dana dari APBD ini digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan bidang pendidikan yang ada di daerah yang bersangkutan untuk kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan. Dana dari pemerintah daerah diwujudkan berupa biaya operasional pendidikan atau BOP, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kesanggupan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Sumber biaya pendidikan yang kedua yaitu pembiayaan pendidikan dari orang tua siswa. Matin juga menguraikan jenis-jenis pembiayaan pendidikan yang berasal dari orang tua, antara lain yang pertama, sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP. SPP adalah kewajiban orang tua dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan anak-anaknya yang dibayar berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan dan diatur oleh yayasan atau penyelenggaraan pendidikan untuk sekolah atau madrasah. Yang kedua, sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan atau SBP3. BP3 adalah organisasi persatuan orang tua siswa atau persatuan orang tua murid dan guru, disingkat PMOG, yang diharapkan dapat membantu penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah atau madrasah. Yang ketiga yaitu sumbangan lain-lain. Selain kedua jenis biaya di atas, ada juga sumbangan dari orang tua siswa yang bersifat insidental, baik berupa uang maupun barang, misalnya biaya praktikum, biaya keterampilan, kegiatan ekstrakurikuler, membeli peralatan laboratorium, pembangunan sekolah, dan lain-lain. Sumber biaya pendidikan yang ketiga yaitu sumbangan dari pihak lain. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar Pasal 12 Ayat 1, masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan dasar yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua wali dapat memberikan sumbangan pendidikan kepada satuan pendidikan dasar. Ayat 2, satuan pendidikan dasar dapat menerima sumbangan. Ayat 3, sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya satuan pendidikan. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya materi mengenai perencanaan biaya pendidikan atau budgeting. Jadi, perencanaan biaya pendidikan ini bisa dikatakan pula sebagai penganggaran. Sedangkan penganggaran itu berasal dari kata anggaran, yang menurut Jamaluddin artinya adalah sejenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau juga kegiatan dalam bentuk angka-angka dari uang dalam jangka waktu tertentu. Nah, penyusunan anggaran ini pada dasarnya adalah perundingan atau juga kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya untuk penganggaran. Sekolah melaksanakan kegiatan dalam proses perencanaan pembiayaan yang mencakup dua kegiatan, yaitu penyusunan anggaran dan pengembangan rencana anggaran belanja sekolah atau RAPBS. Penyusunan anggaran merupakan gambaran terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan, yang dapat diketahui pula penentuan satuan biaya untuk tiap-tiap kegiatannya. Adapun untuk prosedur penyusunan anggaran menurut Nanang Fattah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode penganggaran. Nah, prosesnya ini adalah yang pertama, mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. Yang kedua, karena anggaran pada dasarnya merupakan finansial, maka semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang. Yang ketiga, memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tersebut. Yang keempat, menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Yang kelima, melakukan revisi usulan anggaran. Yang keenam, persetujuan revisi usulan anggaran. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, pengesahan anggaran.
Selanjutnya mengenai pengembangan rencana anggaran belanja madrasah atau RAPBM. Jadi menurut Mulyasa, proses pengembangan RAPBM yang umum, langkah-langkah pendekatannya itu dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, pola tingkat kelompok kerja. Jadi madrasah membentuk kelompok kerja yang terdiri dari para pembantu kepala madrasah yang memiliki tugas melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan, yang selanjutnya diklasifikasikan dan dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dilakukan analisis mengenai kebutuhan biaya dan dilakukan seleksi, di mana alokasi yang sangat-sangat mendesak itu tidak bisa dikurangi, dan yang dipandang tidak mengganggu kelancaran kegiatan pendidikan khususnya pada proses pembelajaran, maka dapat melakukan pengurangan biaya sesuai dengan dana yang tersedia. Yang kedua, pada tingkat kerjasama dengan komite madrasah. Kerjasama antara komite madrasah dengan kelompok kerja yang telah terbentuk perlu dilakukan untuk mengadakan rapat pengurus dan rapat anggota dalam mengembangkan kegiatan yang harus dilakukan sehubungan dengan pengembangan RAPBM. Selanjutnya yaitu sosialisasi dan legalitas. Setelah RAPBM dibicarakan dengan komite madrasah, selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak. Nah, pada tahap sosialisasi dan legalitas ini, kelompok kerja melakukan konsultasi dan laporan pada pihak pengawas, serta mengajukan usulan RAPBM kepada Kanwil Departemen Agama untuk mendapatkan pertimbangan dan pengesahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pembiayaan pendidikan dan proses evaluasi biaya pendidikan. Pelaksanaan biaya pendidikan. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan yaitu pelaksanaan semua bentuk keuangan, baik usaha memperoleh ataupun mengumpulkan modal untuk membiayai aktivitas atau kegiatan program pendidikan yang secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, Depdiknas merumuskan tujuan manajemen keuangan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan dana yang tersedia secara optimal berdasarkan prioritas kegiatan pendidikan yang ditetapkan. Yang kedua, mensinergikan berbagai kegiatan antar bidang secara harmonis untuk mencapai tujuan, yaitu tujuan pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan perilaku transparansi dan akuntabilitas dari pemanfaatan keuangan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembiayaan pendidikan yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pembiayaan pendidikan di sekolah swasta. Pembiayaan pendidikan dari swasta terdiri dari biaya pendidikan yang dimaksud adalah biaya yang disumbangkan masyarakat atau individu, perusahaan, lembaga, pemerintah, dan lainnya ke sekolah. Misalnya PT Pertamina, Sempurna Foundation memberi beasiswa bagi anak-anak berprestasi, dan sponsor lainnya. Yang kedua, pembiayaan pendidikan di sekolah negeri. Pembiayaan pendidikan dari pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka pengelolaan pendidikan menengah diserahkan kepada Pemkab atau Pemkot. Aliran dana dari pusat ke daerah dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, khususnya melalui dana alokasi umum atau DAU. Proses evaluasi pengelolaan biaya pendidikan. Evaluasi pembiayaan pendidikan atau yang disebut evaluation invoice auditing merupakan pertanggungjawaban terhadap keuangan sekolah menyangkut seluruh dana sekolah yang berkaitan dengan apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, setiap akhir tahun, anggaran sekolah dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap dana yang dikeluarkan selama tahun anggaran. Pertanggungjawaban ini dilakukan dalam rapat dewan sekolah yang diikuti komponen sekolah, komponen masyarakat, dan pemerintah daerah. Pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan. Pertanggungjawaban adalah proses pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal ini meliputi pertanggungjawaban penerimaan dana, penyimpanan, dan pengeluaran dana sesuai dengan perencanaan. Atau secara lebih rinci bisa ditegaskan bahwa pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan proses pendidikan. Apakah sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat? Dan sejauh mana tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya? Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 7 yang telah memaparkan materi mengenai pengelolaan biaya pendidikan.
Kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu pengelolaan berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Sedangkan biaya pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan. Jenis-jenis pengelolaan biaya pendidikan terdapat 4 kategori biaya, yaitu biaya langsung atau direct cost, biaya tidak langsung atau indirect cost, biaya pribadi atau private cost, dan biaya sosial atau social cost. Pengelolaan biaya pendidikan berfungsi untuk memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin, menguat dan desentralisasi atau otonomi pendidikan, serta insentif dan disinsentif bagi peningkatan akses, mutu, dan tata kelola. Pengelolaan pembiayaan pendidikan diharapkan dapat memberikan manfaat, baik itu manfaat jangka pendek maupun jangka panjang, manfaat ekonomis dan non-ekonomis, dan manfaat individu maupun manfaat sosial. Selanjutnya, pengelolaan biaya pendidikan berdasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Biaya pendidikan juga bersumber dari pembiayaan pendidikan dari pemerintah pusat, pembiayaan pendidikan dari orang tua siswa, dan sumbangan dari pihak lain. Sekolah melaksanakan kegiatan dalam proses perencanaan pembiayaan yang mencakup 2 kegiatan, yaitu penyusunan anggaran dan pengembangan rencana anggaran belanja sekolah atau RAPBS. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.